inputnya itu cuma satu kotak kecil doang. Itu 75 ditambah 5 berarti rate-nya 8. Jadi ya, itu cara cepat dan gampang. Terus kalau sudah, kamu perhatikan aksis. Jadi kalau sudah bisa dibaca, kalibrasi oke, nggak ada yang kebalik, rate-nya, iramanya sudah kamu tentukan, sinus. Terus kemudian sinus dengan tertrend 80, berarti irama sinus rate 80 kali per menit. Selanjutnya aksis. Aksis kamu tinggal lihat satu AVF. Kalau saya wes 1, 2, males lihat apa. Satu positif ke atas berarti arahnya ke AVF ke bawah. Kalau positif berarti arahnya ke bawah. Kalau satu positif, AVF positif berarti ke kanan dan ke bawah. Berarti normal, aksis normal, normal aksis. Ya. Langsung aja lihat lead 1 dan lead 2. Kalau lead 1-nya positif ke kanan, lead 2-nya positif berarti nyerong ke bawah, 3 meter bawah, berarti dia lead aksisnya normal aksis. Kenapa aku lebih suka yang 1 dan 2? Nanti lead 2-nya masih positif, tetap normal. Ya, karena normalnya itu bukan 90 derajat, tapi minus 30 sampai minus 30 sampai 90 derajat. Jadi yang normal itu yang ini. Kalau cuma melihat lead 1 dan AVF cuma di region 90 derajat ini aja. Jadi kalau AVF-mu ternyata negatif, jadi arahnya ke atas, belum tentu LAD. Lihat lagi lead 2. Kalau lead 2 sebagai suku minus 30 ini arahnya positif, arah ke bawah, maka dia tetap normal aksis. Nah ini nih ya. Ya, ini lead 2 itu minus 30 arah wilayah kerjanya. Ini lead 1 dia 90 derajat ke sana, ke arah kanan. Nah ini nyerong minus 30. Jadi kalau lead 1 dan lead 2-nya positif, maka dia berada di rentang sini nih, rentang aksis normal. Tapi kalau misalnya lead 1 positif, lead AVF-mu negatif, kamu lihat lead 2 juga negatif, maka wilayahnya ada di sini. Berarti dia LAD. Kalau misalnya ternyata lead 1 negatif, maka arahnya ke sebelah sini. AVF-nya positif, dia tetap ke arah bawah, maka aksismu deviasi ke kanan atau RAD, right axis deviation. Kalau ini yang superior axis, ini atau sebutnya ekstrim ya. Itu kalau AVF-nya negatif, lead 1-nya negatif. Jadi berada di wilayah superior axis atau ekstrim axis nama lain. Ya. Jadi kamu udah nentuin trade-nya, sudah nentukan subuhnya. Subuh itu kenapa sih penting? Karena kalau misalnya pada LAD itu biasanya pada pasien-pasien LVH ya. Jadi kalau ventrikelmu gede dia bakal LAD. Kalau misalnya ventrikel kanannya gede maka kamu bakal dia RAD. Jadi aksis membantu kamu menentukan dia LVH atau RVH. Begitupun BBB ya. Kalau BBB, RBBB biasanya aksisnya ke kanan, RAD. Kalau BBB biasanya aksisnya ke kiri. Ya. Kalau sudah ditentukan, oh iramanya sudah, aksisnya sudah, kalau sudah semua, kamu tinggal nentuin ada kelainan enggak. Mulai dari P, QRS, sampai T. Ya, kalau sudah selesai
EKG-nya bisa dibaca, EKG-nya nggak kebalik masangnya, iramanya sudah kamu tulis, rate-nya udah kamu tentukan, aksisnya udah kamu tentukan. Sekarang lihat ada kelainan nggak di P, QRS, sama T-nya. P-nya normal nggak? P normal itu 2,5, tingginya 2,5, lebarnya 2,5. Gampangnya gitu ya. Ada literatur yang bilang 3, lebarnya 3. Ya terserah kamu pakai yang mana boleh. Ya. Kalau mau gampang 2,5, 2,5, lebar 2,5, tinggi 2,5. Lebih dari itu kamu harus alert. Ini kenapa ya? Kok tinggi banget ya? Cara lihatnya di lead 2 dan lead V1. Lead 2 bentuknya P bagus begini. Lead 1 difasik naik dan turun. Yang naik punya ini punya atrium kanan, yang turun punya atrium kiri. Jadi lihat di V2 konfirmasi di V1. Gitu ya. Contohnya contohnya kayak gini. Jadi kamu lihat di lead 2 dan lead V1. Tuh. Ini ada yang 3, ada yang 2,5 pun boleh, nggak apa-apa. Kamu lihat di sini, kalau atrium kanan lu gede, maka dia tinggi banget. Tinggi. Setengah fase jantung, setengah fase T-mu gede. Karena dia miliknya M. Setengah sisanya milik M. Ya. Begitupun dengan fase bifasiknya, setengah yang tinggi ke atas ini punya kanan, setengah tinggi setengah yang dalam ke bawah ini punya kiri. Jadi kalau kanan yang gede, maka lead 2-mu akan tinggi, dan lihat V1 yang bifasik, yang naik akan tinggi banget. Terus yang turun kecil, nggak imbang, harusnya imbang. Begitupun kalau LA-mu yang gede, maka bentuknya kayak huruf M, toing. Terus di V1 yang bifasik, naiknya dikit kayak normal ya, normal. Terus dalamnya dalam banget. Kalau ketemu kayak gini, kamu ngomongnya suatu LAA, left atrium abnormal, atau LA enlargement, LAE boleh, gitu ya. Atau yang RA-nya kayak gini ya, bentuknya kayak gini, US ini RA enlargement. Nama lainnya P pulmonal. Kalau gambaran P-nya kayak gini, disebut juga dengan P pulmonal. Kenapa? Karena apalagi yang bikin RA gede kalau bukan hipertensi pulmon. Misalnya kon pulmonal, atau emang secara genetik dia memang idiopatik hipertensi pulmonal, atau karena penyakit SLE akhirnya hipertensi pulmonal, atau karena gagal jantung kiri akhirnya jadi tekanan parunya tinggi jadi hipertensi pulmonal. Apapun sebabnya, kita menyebutnya sebagai P pulmonal. Karena sesuatu yang salah nih di paru, tinggi banget tekanannya sehingga bebannya bertambah, RA-mu gede. Nah, kalau ini disebut juga dengan P mitral, karena biasanya yang kerok yang bikin RA gede adalah mitral stenosis. Susah lewat, karena susah lewat, ngedeng RA-mu, makin lama gede, maka enlargement atau disebut dengan P mitral. Jadi kalau misalnya ada staff yang ngomong P mitral nggak, ini maksudnya adalah enlargement, tidak. Terus gelombang, ini contoh nyatanya ya, kalau di EKG yang kanan nih, lead 2 sama lead V1 tinggi banget. Di V1 nya nggak terlalu kelihatan, dia bifasik, nggak terlalu heboh. Kalau yang kiri kayak gini, jadi kayak ada 20 tweak, dia kayak huruf M. Terus fase LA-mu waduh terjun ke bawah dalam, ini naik terus turunnya heboh. Kalau lihat wujud kayak gini, kayak huruf M, terus ini adalah kemungkinan P mitral ya,
atau MA minus. Kalau tinggi-tinggi banget P-nya begini, kalibrasinya udah benar, tapi P-nya mau tinggi-tinggi banget, V1-nya juga lebih tinggi yang positif, negatif, jangan-jangan P belum. Ya. Habis itu ke interval PR, PR interval. Nah ini dia. PR interval yang normal adalah 3-5 kontak kecil. Kamu boleh lihat di sini, cari aja QRS yang Q-nya dempet sama garis, terus kemudian kamu hitung ke belakang. Ini ya udah jelas ya lebih dari 5 kontak gede, karena kan mulai dari awal P menuju awal Q. Ini namanya PR interval. Normalnya delay-nya nggak boleh lama-lama, nggak boleh lebih dari 3-5 kontak kecil. Kalau lebih dari 5 kontak kecil, yang lebih dari 5 kontak kecil, maka ada perlambatan, ada AV blocking. Ya, kalau ketemu kayak gini namanya AV block grade 1, karena cuma pemanjangan PR top, nggak ada P yang tidak disertai dengan Q. Ya, nggak ada P yang tidak disertai dengan kompleks QRS. Setiap P tetap ada temannya QRS, tapi PR-nya saja yang panjang. Ya. Nah, kalau makin lama ini normal, PR-nya normal, makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, tahu-tahu hilang P top. Maka namanya AV block grade 2 tipe 1, atau nama lainnya Waken. Ya. P-nya normal, PR interval normal, PR-nya manjang, stabil, manjang terus, ya, panjang, stabil panjangnya grade 1 AV. Kalau grade 2 tipe 1, makin lama makin panjang normal, makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, makin lama makin panjang, hilang P-top, nggak ada QRS-nya. Grade 2 tipe 1. Kalau yang normal ada kenalnya tanpa harmonis, kalau tahu nggak ada, grade 2 tipe 2. Tampak ada kenalnya, tahu-tahu P jalan sendiri, QRS-nya hilang. Selingkuh kemana dia? Ada yang tahu? Nah ini yang red flag, ya. Ini yang grade 2 tipe 2, karena nggak ada pemberitahuan, tahu-tahu hilang, tahu-tahu keblok. Kalau yang ini dia masih lebih mending, karena normal, makin panjang, terus hilang. Ya. Kalau yang ini P jalan sendiri, ya, P punya ritmenya sendiri, tuk. QRS punya ritmenya sendiri, tuk. Ini QRS-nya lebar kan? Ini kalau apa namanya? Oh maaf, ini yang grade high grade ya. Ini yang high grade karena dia setiap 1, 2, 3 terus QRS. 1, 2, 3 QRS. PR-nya normal ya. Jadi syaratnya grade 2 itu PR-nya normal. Terus tahu-tahu P nggak ada QRS. Jadi kalau ketemu setiap 3 ketukan ke atas baru ada QRS-nya, berarti high degree AV block atau grade 2 tipe 2 yang high degree. Oke. Kalau yang total AV block yang ini, kadang P-nya bersama dengan QRS. Ini nabrak P. Jadi QRS. E-nya kadang tabrakan sama QRS, kadang masuk di QRS-nya, kadang sebelum. Tidak ada P yang normal. R yang normal tidak. Nah, ini QRS-nya lebar nih. Berarti total AV block dengan irama lolos. Irama lolos apa? Irama lolos cuma ada 2, kalau nggak dari junctional, dari ventricle.
Kalau QRS-nya lebar dari junction node. Kalau QRS-nya sempit dari junction node. Kalau QRS-nya lebar dari ventricular. Berarti ini irama lolosnya dari mana? Ventricular. Jadi total AV block dengan irama lolos ventricular. Ya. Kalau ini PR-nya memendek, harusnya dia 3 kotak kecil tapi dia lebih rapat ya. Contohnya kayak gini, belum ada 3 kotak itu sudah ada delta wave. Delta wave. Ini delta wave. Berarti ada jalur orang ada jalur aksesoris. Kalau di sini namanya jalur aksesoris. Ya. Habis ke gelombang P, ke interval PR, habis itu ke QRS. Kamu lihat QRS-nya dia sempit atau lebar. Kalau sempit, normalnya di bawah 2,5 kotak, berarti normal ya. Tapi kalau di atas 2,5 kotak, jangan-jangan ada bundle branch block. Ya, kalau QRS ternyata lebar lebih dari 3 kotak kecil, berarti komplit bundle branch block. Kalau 2,5 sampai 3 kotak namanya incomplete ya, karena normalnya rapat, dia di bawah 2,5 kotak. Nah, sekarang kita lihat gimana bedain yang ini V1 V6 ya. Kamu cukup lihatnya di V1 sama V6 aja saja nih. Tapi sebagai tambahan mau lihat di satu AVL juga nggak apa-apa. Jadi ya kalau mau lihat dia kok QRS-nya lebar ya, ini LBBB atau RBBB, lihatlah di V1 dan V6. Kalau V1-mu bentuknya kuping kelinci ke atas, RSL gitu. Dan V6-mu slur ya, jadi ini kayak gini. F-nya ini tidak kucing tapi lebar, slurping atau word lebar, S-nya lebar, maka kamu bisa bilang ini R B B B. Jadi gak usah pusing, V1 V2 itu memang ditempel di area ventrikel kanan. Tuh. Jadi kalau misalnya RVH maka R-mu akan tinggi di V1 V2. Kalau RBBB maka V1 V2-mu akan RSM atau kayak kuping kelinci, kayak huruf M. Itu ya. Gampangnya gitu buat ngapalinnya. Takut ketukar-tukar. Ya wes, kamu ingatin, selalu kamu taruh di ingatanmu bahwa V1 V2 menggambarkan area ventrikel kanan. Ya, mau ventrikel kananmu gede, V1 V2 R-nya lebih besar dari S. Kalau RBBB, maka V1 V2-mu kayak huruf M. Nah, tinggal dilihat di V6-nya. S-nya slurping enggak? Kalau S-nya melebar slurping begini, berarti RBBB. Nah, tinggal dibalik. Kalau LBBB, tinggal lihat di lateral. V6-mu yang hanya di huruf M. Kayak gini, V1-mu jadi QS. Ya, jadi kayak gini, jadi QS, kagak ada RR-nya, atau ada R kecil, tok, R-nya kecil banget, S-nya yang gede, gak karuan. Itu ya, tinggal dibalik saja. Gitu ya. Lihat huruf M ada di V1 nggak, atau adanya di V5, V6. Udah kan? Udah nggak? Ini apa? RBBB atau LBB? Yang jawab LBBB kenapa? Huruf M-nya ada di V1 atau di V6?
P6, P1-nya QS kayak gitu. Kalau V1-nya yang huruf F, P6-nya yang slurping, maka RBBB. Enak itu kalau dikasih ini LBBB atau RBBB. Kalau soalnya tentukan ECG di bawah ini. Kemarin kok banyak yang 50, waduh, kecewa. Ya, sekali lagi saya ingatkan gambaran normalnya adalah V1 ke V6, progresi dari R adalah makin tinggi, progresi dari S adalah makin pendek. Ini yang normalnya. Jadi kalau RVH, V1 tiba-tiba tinggi R-nya. Itu gampang, ngapalin gampangnya tuh gitu. Karena normalnya V1 itu harusnya R-nya alon-alon, naiknya alon-alon. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Makin lama R-nya makin tinggi. S-nya makin lama dari tinggi makin pendek. Kalau RVH, R-nya tinggi, S-nya kecil di V1, V2. Itu ya. Kalau LVH, R-nya tinggi banget di V5, V6. S-nya dalam banget di V1. Makanya rumusnya V1S ditambah R di V5 atau V6 mana yang paling tinggi. Lebih dari 35 mm atau 35 kotak kecil, maka LV. Okay. P udah, PR udah, ST elevasi tadi udah ya, udah saya jelasin ya, nggak usah lagi ya. QRS udah. Kamu mana? Gelombang T. Gelombang T itu kamu lihat. Nah ini, kelainan gelombang T top itu cuma gini doang. Gelombang T itu bisa depression dalam banget. Kalau bisa, syaratnya T-mu dalam dan simetris ya. Kalau nggak simetris mungkin bukan. Nah ini contohnya. Kalau T-nya begini doang, nggak spesifik untuk iskemia. Tapi kalau dalam banget begini, nggak ada ST elevasi, nggak ada ST depression, cuma T inverted doang, T kembali ke top. Tapi dalam kayak anak-anak begini, kucing dan dalam mengenai lebih dari 6 unit, maka kamu bisa yakin ini suatu iskemia. Ya. Tapi kalau cuma begini doang, mungkin non iskemik juga bisa. Jadi ini tidak spesifik. Atau tapi nggak simetris, hasilnya stroke. Itu bisa gambaran normalitas T pada orang stroke, ya. Jadi T-nya itu dalam tapi nggak simetris, meleot, ada yang lebih lebar, ya. Jadi begini bisa. Jadi nggak gini tapi gini. Ada yang lebih pendek, ini lebih panjang. Atau begini terus begini. Jadi T-nya itu nggak simetris. Ada pasien-pasien habis gelombang yang lain